Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Mardia dengan NIM 20231039 dari Prodi Pendidikan IPA akan menjelaskan yaitu tentang pemanasan global. Pemanasan global. Apa sih pemanasan global itu? Mungkin kita sering mendengarkan istilah pemanasan global, global warming. Jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang pemanasan global. Pemanasan global itu adalah meningkatnya suhu rata-rata di atmosfer, di laut, dan di daratan bumi. Gejala-gejala terjadinya pemanasan global dapat diamati dan dirasakan dengan adanya pergantian musim yang tidak bisa diprediksi. Hujan badai sering terjadi di mana-mana. Angin putih beliung, banjir, dan kekeringan terjadi pada waktu yang bersamaan. Penyakit mewabah di banyak tempat dan juga terumbu karang yang di laut memutih. Penyebab dari peningkatan yang cukup drastis adalah itu pembakaran fosil seperti batu bara yang digunakan untuk listrik, minyak bumi yang diolah menjadi bensin, minyak tanah, aftur, dan selain sebagainya. Jadi dampak dari pemanasan global itu yaitu yang pertama seperti melelehnya es di kutub utara dan selatan. Salah satu efek dari pemanasan global yang dapat terlihat jelas yaitu melelehnya es yang berada di kutub. Lembaran permukaan es yang ada pada kutub terus menghilang dari zaman es sekitar pada tahun 11.700 tahun yang lalu. Yang selanjutnya yaitu meningkatnya permukaan air laut karena es mencair, jadi permukaan air laut justru meningkat. Yang selanjutnya itu terjadinya gelombang panas. Terjadinya gelombang panas ini bisa membuat suatu daerah menjadi drastis dan bisa membuat terjadi kebakaran hutan. Bisa kita lihat pada slide yang ini yaitu adanya pembakaran hutan. Yang selanjutnya rusaknya ekosistem laut. Rusaknya ekosistem laut ini karena permukaan air yang naik sehingga menyebabkan ekosistem dalam laut tidak sesuai dengan suhu atau kebiasaan yang ada di laut tersebut atau tidak sesuai dengan apa hewan-hewan yang ada di laut. Yang selanjutnya itu sering terjadi banjir. Sering terjadi banjir ini karena disebabkan oleh mungkin pembakaran hutan, kemudian tanah menjadi longsor dan tidak tertahannya tanah-tanah tersebut, jadi air akan mengalir begitu saja. Yang selanjutnya itu punahnya hewan di bumi. Karena punahnya hewan di bumi ini juga bisa disebabkan oleh terjadinya pembakaran hutan karena tidak ada habitatnya, jadi hewan-hewan tersebut punah. Yang selanjutnya itu terjadinya pergeseran cuaca, erosi di garis pantai. Yang selanjutnya penyebab utama pemanasan global yang pertama yaitu penggunaan bahan bakar batu bara secara berlebihan untuk bidang industri dan pembangkit tenaga listrik. Yang kedua itu penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor yang menghasilkan gas CO, CO2, dan H2O. Yang ketiga itu penggunaan CFC pada kulkas maupun AC. Yang keempat itu pembakaran hutan secara besar-besaran yang akan memproduksi gas CO2 sehingga menjadi penahan radiasi sinar matahari. Yang selanjutnya penggunaan pupuk non-organik yang akan menghasilkan N2O yang akan dilepas ke udara, dan limbah kotoran sapi dapat menghasilkan gas CO2 dan metana. Selanjutnya itu dampak pemanasan global bagi Indonesia itu bagi masyarakat Indonesia dampak yang bisa terjadi adalah pemanasan global menyebabkan kenaikan suhu global, yang mana siklus air dan kelembapan udara menjadi terganggu. Apabila siklus air yang ada terganggu, maka akan berdampak pada tumbuhan sehingga menghambat laju produktif primer. Para ilmuwan memprediksi bahwa pada tahun 2030 Indonesia akan kehilangan 2000 pulau yang ada. Suhu memanas karena adanya pembakaran hutan dan membuka lahan baru dan pergeseran musim hujan dan kemarau. Mungkin kita berpikir apa sih langkah-langkah untuk menghindari pemanasan global ini atau untuk mengurangi pemanasan global ini. Jadi kita bisa menggunakan yang pertama itu mengurangi pemakaian energi listrik. Dengan melakukan ini kita dapat mengurangi kebutuhan listrik dan di pembangkit listrik tersebut. Yang kedua yaitu mengurangi pemakaian limbah plastik yang tidak dapat didaur ulang agar kita bisa tidak mencemari laut lagi.
kita dapat mengganti kantong plastik dengan shopping bag. Yang ketiga yaitu mengurangi pemakanan daging. Ini merupakan hal yang sangat sederhana, tetapi hal ini dapat menurunkan jejak karbon footprint kita. Yang selanjutnya itu memakai kendaraan umum. Jadi dengan menggunakan kendaraan umum ini kita tidak membuang-buang banyak atau menghasilkan banyak karbon. Kenapa demikian? Karena kan di kendaraan umum tersebut banyak orang, tidak satu orang menggunakan satu kendaraan, tidak seperti itu. Yang selanjutnya itu menanam pohon. Dengan melakukan ini kita dapat mengurangi kandungan karbon dioksida di atmosfer. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.